Saudara, ada manifestasi pertobatan sejati. Jadi bukan cuma ngomong ya. Apa sih ciri-cirinya pertobatan yang sejati? Pertobatan yang nggak dibuat-buat. Jadi kita ini bisa tahu ya, oh ini pertobatan sungguh apa enggak. Ya. Yang pertama, pertobatan sejati itu adanya kepedihan yang dalam akan dosa. Rasa rendah diri yang menyebabkan rasa jijik dan benci terhadap dosa itu. Yoel 2 ayat 2, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Jadi yang pertama benar-benar di hati ini rasa pedih ya. Banyak orang itu merasa oh iya ya kalau ke gereja itu ini dosa ya. Tapi gak ada rasa pedih, gak ada rasa rendah diri, maksudnya bersalah ya. Gak ada. Nah itu berarti kita belum punya perasaan untuk bertobat. Kita belum minta Roh Kudus jamah hati kita. Kalau Roh Kudus jamah hati kita, jangan lupa saat kita berdosa, kita ini sedang mendukakan Roh Kudus. Dan harusnya perasaan kita itu sedih ya. Bukan malah kita dosa lalu kita senang dan bahkan tinggal dalam dosa. Wah salah. Pertobatan sejati itu pertama ada kepedihan. Ada rasa gak enak. Bahkan kita jijik sama dosa. Aku gak mau lagi berdosa. Aku gak mau lagi untuk membuat Allah sedih. Nah ini pertobatan yang sejati. Sudahkah dalam pertobatan kita merasa jijik terhadap dosa? Ya. Jadi yang ciri-ciri pertobatan sejati yang pertama, kita jijik terhadap dosa. Ya. Bukan menikmati dosa itu. Yang kedua, pertobatan sejati itu adanya pengakuan akan dosa yang menuntun kita ke arah permohonan rahmat Allah. Ya. Hosea 14 ayat 1 sampai 3, Lukas 18 ayat 3 sampai 4. Nah, jadi yang kedua adanya pengakuan dosa. Ya, aku ini dosa di hadapan Allah. Ya. Kita berdosa, kita minta ampun, maka itu adalah ciri-ciri kita sedang mau bertaubat. Dan minta belas kasihan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan itu setia dan adil. Siapa mengaku dosanya akan diampuni. Bapak Ibu saudara, jadi yang kedua, pertobatan sejati itu melakukan pengakuan dosa sama Tuhan. Ya, ini bagian dari kemauan. Oh, kemauan untuk bertobat itu gimana? Ya, datang sama Tuhan. Ngaku, Tuhan ampuni saya salah. Tuhan ampuni saya berdosa. Ingat Daud ya, Bapak Ibu saudara, setelah ia merasa berdosa, ya, dia ditegur Nabi Nathan, dia mohon belas kasihan Allah, ya, dia minta ampun. Ya. Nah, jadi ada pengakuan dosa, ada mohon belas kasihan dan rahmat Allah untuk pertobatan sejati. Yang ketiga, pertobatan sejati itu adanya kenyataan iman, pelayanan dan perbuatan-perbuatan sebagai buah pertobatan sejati. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Jadi setelah kita ini ngaku ada perasaan yang sakit ya, sedih kalau kita ini berdosa, jijik sama dosa. Yang kedua, kita mulai mengaku dosa itu salah di hadapan Allah. Tuhan ampuni saya. Ya, dosa saya seperti ini kita ngaku dan Tuhan kasih belas kasihan. Yang ketiga, ada perubahan. Ya. Ada menyatakan iman. Nah ini nanti nyambung ke poin yang kedua, bagian yang kedua. Ada iman. Pengen pelayanan. Dulu jadi hamba dosa, alat-alat tubuhnya ini dipakai untuk dosa. Uangnya, waktunya, tenaganya dipakai untuk dosa. Nah ketika orang sungguh-sungguh bertobat, ketika dia sungguh-sungguh sudah pindah ya dari dosa, hamba dosa, melakukan semuanya untuk dosa, pindah jadi hamba Allah, dia pengen pelayanan, waktu, tenaga, dananya dialirkan untuk melayani Tuhan. Ini buat Tuhan. Ada buah-buah pertobatan yang sejati. Ya, pengen melayani, pengen memberitakan Tuhan, pengen memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Itu salah satu pertobatan sejati, Pak Ibu. Kalau kita ini merasa dosa, kita minta ampun ya, lalu kita ini nggak bertobat, nggak berbuah, kita kurang.
pertobatan sejati itu selalu menimbulkan sebuah gerakan. Ya. Seperti Rasul Paulus, ketika dia bertobat, dia nggak bisa berhenti untuk memberitakan Injil. Ya. Ketika dia tahu dia salah, ya, dia minta ampun. Ya, waktu itu kan dia jadi buta. Dia tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Dia pengen memberitakan Tuhan Yesus. Dia ingat dia salah dulu untuk menghancurkan ya ajaran kekristenan ini. Karena dia rasa bersalah, karena dia mau bertobat, dia berbalik, malah dia memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi, dia membangun banyak sekali jemaat. Ya. Wah, puji Tuhan ya, saya senang sekali. Jadi adanya kenyataan iman dalam pelayanan. Kita pengen berbuah, kita pengen bertobat, buah-buah pertobatan itu ada. Seperti Paulus yang memberitakan firman, kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, harusnya kita semua juga pengen untuk sharing dengan sesama kita. Itu buah pertobatan. Kalau kita cuma tahu ya, kita sedih, kita sudah ngaku dosa tapi kita nggak melakukan pelayanan, nggak bersaksi, kurang. Ya, kurang. Belum pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati pasti pengen cerita. Nah, selalu ada halangan kayak gini, Pak Saudara ya. Oh, ketika kita mau saksi, oh jangan-jangan nanti aku jatuh lagi dalam dosa. Oh jangan-jangan nanti aku gagal. Nah ini perasaan salah. Ini intimidasi iblis supaya kita gak bersaksi. Sesungguhnya kita posisinya sudah pindah, saudara. Jangan mau lagi dibohongi sama iblis. Ya. Iblis itu kan intimidasi. Jangan ceritalah. Jangan ngobrol lah. Nanti kamu kemakan omonganmu sendiri. Oh kamu udah cerita gitu, ternyata gak jadi. Oh katanya kamu sudah bertobat, tetapi kamu jatuh lagi. Tapi selama kita ini bertobat dengan sejati, kita melayani. Mungkin ada iblis yang menggocok kita, kata Rasul Paulus. Ya, ganggu kita banget. Tapi kita tetap harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus terus hidup dalam pertobatan. Ya. Dan biarlah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, itu tipu daya iblis, Bapak Ibu. Ayo kita tetap ceritakan aja. Dan semakin hari kita semakin baik. Satu kali, ya, memang ada 3 posisi ya keselamatan itu. Ya, penyucian itu ada 3 posisi. Yang pertama penyucian posisi, pindah dari hamba dosa ke hamba Allah. Yang kedua penyucian atau kesucian progresif. Ya ini kita berjuang terus lawan dosa kita. Ya, kita berjuang terus, kita pengen berbuah. Kita sudah sedih, minta ampun, pengen berbuah. Kalaupun ada jatuhnya, kita bangkit lagi, progresif. Tapi yang ketiga nanti, kita penyucian yang sempurna.